Ya, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel kesayangan kita, Felix Entertainment nih, oke? Dan balik juga dengan saya Adi, owner dari Felix Farm. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah konten yang ini cukup rahasia nih. Wah, ini rahasia nih ya, cukup rahasia dalam merawat burung. Oke? Ikutin terus. Ya, teman-teman, kita akan membahas sebuah tips 1, 2, 3 tips lah ya teman-teman. Ini saya agak random aja lah teman-temannya, pembahasannya nggak usah terlalu tersusun, kita bahas kayak kita ngobrol aja ya teman-teman. Nah teman-teman, pernah nggak ngalamin punya burung sehat burungnya, tapi tiba-tiba jatuh ke bawah, udah gitu dia kayak kejang-kejang, kayak stroke gitu, kejang-kejang gitu, terus tiba-tiba dia kejang-kejang, lama-lama dia lemes, akhirnya mati. Buat teman-teman yang pernah ngalamin, dengerin ya, ini tipsnya. Nah, ini dia tipsnya ya teman-teman. Sebelum ke tipsnya, saya juga pernah dapet tips dari teman-teman yang lain. Atau mungkin ya, yang namanya tips kadang di saya cocok, di orang A nggak cocok. Kadang di orang B cocok, di orang C atau D nggak cocok gitu ya. Dan ini yang dialami oleh Felix Farm gitu. Saya pernah dapet tips bahwa kalau burung lagi kejang kayak gitu, yang sehat tiba-tiba jatuh terus dia kejang-kejang gitu, katanya itu disemprot embun pakai air dingin itu biar dia adem badannya, mungkin itu karena kepanasan atau gimana. Sedangkan yang terjadi kadang kejang seperti itu tidak hanya pas lagi dijemur, kadang lagi di angin-angin juga dia jatuh, kadang juga dia di ruangan dia jatuh tiba-tiba kejang-kejang gitu ya. Kadang juga pas habis dipegang dia langsung kejang-kejang, ya kan? Mungkin teman-teman yang pernah ngalami ngerasain juga apa yang saya pernah alami ya. Saya soalnya pernah dulu, sebelum ke tipsnya saya cerita dikit ya teman-teman. Sorry. Nah, saya pernah dulu beli Yorkshire. Itu tahun 2017. Ya, saya lagi on fire-nya nih, lagi seneng banget nih sama Yorkshire. Saya beli sampai 2 ekor. Jantan, dan itu grade A+ bisa dibilang, karena besar juga posturnya bagus. Itu ringnya TKF 1, FOI 1. Nah, itu warnanya apa ya, Romeo atau Rutgal, kecoklatan gitu. Nah, dari sana itu udah gacor ngerek. Nah, salahnya saya, itu burung baru datang ya, istilahnya baru 3 harian datang. Mentang-mentang gacor ngerek, saya main kawinin aja, karena di tempat saya, di apa ya, di kanan saya banyak betina yang udah ngeleper denger mereka berdua bunyi. Ya, saya dulu yang pengalamannya masih minim dan sekarang juga masih belajar, ya istilahnya waduh kesempatan kan, betina udah ngeleper, jantannya ngerek, udah kawin aja. Nah, setelah dikawinin baik-baik aja tuh burungnya. Besoknya teman-teman, pada saat habis dijemur itu, padahal jemurnya bentar, cuma setengah jam, itu di bawah jam 9. Pas dilihat ternyata kok nggak loncat-loncat, dilihat dari bawah kan digantung di atas kan ya, loncat atau ada aktivitas terbang. Pas dilihat udah di bawah, udah tidurnya nyenyak atau mati. Terus juga sebelum itu saya juga pernah ngalamin yang kayak burung tuh lagi sehat-sehatnya tiba-tiba jatuh terus tiba-tiba kejang. Nah gitu teman-teman ya. Ya itulah teman-teman, itu cukup sering terjadi buat teman-teman yang memang apa ya, berjualan kenari mungkin, atau juga breeding peternak kenari, mungkin sering terjadi. Nah, tips di mana saya harus nyemprot embun itu, sebenarnya jujur aja, saya nggak pernah berhasil pakai tips itu. Cuman setelah saya eksperimen beberapa kali dan gagal, ya itulah teman-teman, pengalaman itu mahal. Makanya saya sharing lah buat teman-teman. Ini pengalaman mahal saya nih. Karena kan yang dikorbankan bukan burung murah kayak Yorkshire itu kan, saya jujur aja itu nominalnya ya, Yorkshire yang mati itu 14 juta loh teman-teman, 2 ekor. Jadi saya waktu itu beli 7 juta lebih dikit lah, ya anggaplah 14 juta lah teman-teman, 14 juta lebih dikit. Itu dengan harapan saya bisa nyetak F1, SL gitu kan. Ternyata belum rezeki gitu. Sampai nggak tidur 2 hari gitu. Nah, pada saat disemprot nggak berhasil semprot embun itu. Nah, saya eksperimen gitu. Apa saya kasih banjur, waktu itu pernah sama saya semprotnya kenceng nggak jadi,
terus sama saya tiba-tiba dipegang terus dikasih spektra bubuk nggak berhasil, terus spektra cair nggak berhasil. Wah itu udah lumayan banyak gitu ya. Cuman terakhir sama saya dicoba itu 2020 lah, 2020 akhir ya, sama saya dicoba tuh ya teman-teman tips ini. Itu alhamdulillah ada sekitar ya di bawah 10 lah, 5-6 burungan. Anggaplah 5 burung itu udah selamat dengan treatment ini. Penasaran? Nah kayak gini teman-teman, pada saat burung teman-teman itu apa ya namanya, ini burung kenari ya bukan burung yang lainnya. Pokoknya pada saat burung kenari teman-teman jatuh atau tiba-tiba kayak kejang-kejang di bawah terus dia nggak bisa terbang, boro-boro terbang bergaya jadi susah gitu kan, itu teman-teman yang pertama itu tetap tenang. Yang pertama tetap tenang, jangan panik gitu ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, teman-teman siapin yang namanya air panas dikasih garam. Garamnya cukup banyak, air panas nih, tapi semangkok, mangkoknya yang cekung. Kita semangkok air panas dikasih garam. Nah udah gitu tunggu sampai anget airnya sambil dilarutin tuh garamnya. Nah setelah itu teman-teman itu ambil burung yang tadi kejang-kejang. Setelah hangat ya, bukan panas ya. Nanti kalau panas matang nanti. Jadi sebelah ceker nanti. Nah, nanti teman-teman itu masukin kakinya ke dalam yang namanya air hangat yang udah campur dengan garam tadi. Nah, masukin 1 menitan lah, 1 menitan sambil dipijit-pijit sama teman-teman. Gak apa-apa teman-teman, ini dia mau gini, mau tiduran, mau kayak gini-gini, lemes, gak apa-apa. Masukin, ambil pijat pelan-pelan gitu terus sampai 1 menitan lah, 1 menit kurang lebih lah segitu lah ya teman-teman. Itu setelah itu teman-teman angkat terus udah gitu sama temen lap pakai tisu, udah gitu taruh aja di bawah, biarin. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah pakan itu semuanya di bawah, pakan di bawah, air di bawah, pakan tambahan juga di bawah, kalau bisa diaurin. Dan satu lagi jangan lupa telur. Nah itu yang ketiga, jadi pakan semuanya di bawah ya, yang ketiga. Nah itu ya teman-teman. Setelah ketiga ya udah sih, tips keempat gak ada, sebenarnya tinggal kita nunggu reaksinya aja gitu. Yang keempat yang keempat itu teman-teman bisa taruh burung itu di tempat yang hangat. Kalau lagi ada panas ya bisa di bawah sinar matahari. Tapi kalau burungnya lagi posisinya malam atau gimana, bisa dideketin ke lampu. Ya, dideketin ke lampu. Jadi biar gimana caranya dia dapat kehangatan. Hangat panas matahari atau panas lampu. Itu ya 4 tipsnya. Yang pertama adalah teman-teman jangan panik. Kedua, siapin air panas yang dicampur dengan garam sampai tunggu airnya hangat. Yang keempat, masukin dan pijat secara perlahan si kaki burungnya itu di dalam air hangatnya. Sambil pijat halus, pijat lembut di kakinya. Sambil setelah 1 menit diancolomin, direndam. Itu teman-teman angkat dan keringkan dengan tisu. Dan taruh di bawah lagi, taruh di sangkarnya lagi. Yang keempat adalah taruh pakannya itu di bawah semuanya, sambil dijemur di bawah terik panas matahari yang jangan terlalu panas banget lah. Tapi kalau ada yang adanya panas nggak apa-apa, pokoknya tetap harus kondisinya hangat. Ya kalau malam teman-teman bisa deketin ke lampu, jadi tetap hangat. Itu dia 4 tips dari kita, dari saya Adi dari Felix Farm Bandung. Pokoknya ya 4 tips dari Felix Farm Bandung untuk mengatasi burung yang kejang-kejang gitu. Itu ya teman-teman. Nah sebelum saya tutup, itu saya pernah, jadi saya telepon-teleponan sama orang Turki, nggak tahu Iran, pokoknya gitulah Turki. Bukan telepon-teleponan, sorry, chatting ya, sorry, chatting sama orang nggak tahu Iran, nggak tahu Turki. Pokoknya kita translatean lah bahasanya, bahwa intinya burung kenari itu yang penting adalah kaki, karena bagian tubuh kenari yang berpapasan atau bertabrakan langsung dengan sangkar atau dengan apapun itu kaki. Jadi nggak ada kan burung kenari tidur sayapnya di bawah, sayapnya buat bantal atau ngegoler di bawah gitu, nggak kan, jarang kayak gitu kan. Karena burung kenari mengandalkan kakinya untuk semua aktivitas, hampir semua aktivitas, bahkan buat tidur dia ditopang oleh kakinya. Makanya burung kenari itu yang paling penting adalah kakinya harus sehat, kakinya harus aman
gitu ya teman-teman. Itu ya, jadi kenapa kakinya yang dikejar pada saat tips saya dilakukan, jadi kakinya yang direndam, kakinya yang dirawat, bukan sayap jadi kepak-kepakin atau gimana. Karena itu juga ya teman-teman, saya ngobrol-ngobrol sering-sering sama beliau ini, itu kaki. Makanya buat teman-teman ya di rumah yang punya kenari, itu dijaga kebersihan tanggeringannya. Kalau bisa ya minimal banget sebulan sekali dibersihin yang benar-benar bersih gitu ya. Ya itu tanggeringan, juga sangkar, tapi nomor satu tanggeringan sih. Kadang tanggeringan sampai kotor banyak lainnya gitu kan. Itu sih paling penting, tanggeringan harus tetap bersih gitu kan. Sangkar juga tetap bersih juga. Nah itu dia teman-teman 4 tips dalam menghadapi kenari yang sedang kejang-kejang ya teman-teman. Itu semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga juga menginformasi, dan juga semoga pengalaman dari kita ini bisa istilahnya berguna buat teman-teman di masa mendatang ya teman-teman. Itu dia teman-teman. Buat teman-teman yang pengen konten-konten yang lain, ini teman-teman bisa komen di bawah, saya harus bikin video apa atau harus bikin konten apa ya. Tolong ya teman-teman, komen aja di bawah, nggak usah takut, nggak usah sungkan, komen aja saya harus bikin konten apa. Nah itu ya, dan jangan lupa juga teman-teman subscribe ya, subscribe, share juga teman-teman, juga jangan lupa like, tombol loncengnya juga di klik ya teman-teman, biar kita semangat bikin videonya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.